pertama ada pengertian RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Rencana pembelajaran mendalam merupakan proses penyusunan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan ini mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode, media, pengalaman belajar, serta asesmen yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu berpikir kritis, aktif, dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, RPM dapat dipahami sebagai rancangan pembelajaran yang dibuat guru sebagai pedoman agar proses pembelajaran berlangsung lebih terarah, efektif, mendalam, dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua ada fungsi RPM. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman guru dalam mengajar. RPM membantu guru melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah dan sistematis sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Melalui RPM, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengalaman belajar peserta didik agar memahami materi secara lebih mendalam. Fungsi RPM yang ketiga yaitu membantu guru menentukan strategi pembelajaran. RPM memudahkan guru dalam memilih metode, media, serta aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan keaktifan peserta didik. Pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif bertanya, berdiskusi, berpikir kritis, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Fungsi RPM yang kelima ada mempermudah proses asesmen. RPM membantu guru merancang asesmen proses maupun hasil pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada peserta didik. Fungsi RPM yang terakhir yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan terorganisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur sehingga waktu dan kegiatan belajar dapat berjalan secara optimal. Komponen RPM yang pertama adalah identitas. Identitas adalah bagian yang memuat informasi dasar tentang dokumen pembelajaran. Identitas berfungsi untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi RPM agar mudah digunakan serta diarsipkan secara administratif. Identitas terdiri dari 1. Satuan pendidikan, nama sekolah atau lembaga. Yang kedua, kelas atau fase, tingkat dan fase kurikulum. Yang ketiga, ada penyusun, nama pendidik atau guru. Yang keempat, ada mata pelajaran, tema. Yang kelima, ada tahun pelajaran, periode aktif pembelajaran. Yang keenam, ada alokasi waktu, jumlah JP dikali pertemuan. Komponen yang kedua adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah rancangan sistematis dan terstruktur yang dibuat oleh guru untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar berjalan efektif, efisien, dan bermakna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di jenjang sekolah dasar. Desain pembelajaran mencakup perencanaan strategi, metode, media, sumber belajar, serta penilaian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dalam konteks kurikulum merdeka, desain pembelajaran memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyesuaikan dengan konteks lokal dan keberagaman peserta didik. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan dalam kurikulum merdeka. CP merupakan acuan utama dalam merancang tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, dan asesmen. CP dirumuskan untuk di setiap fase bukan per kelas. Di SD terdiri atas fase A kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4, dan fase C kelas 5 sampai kelas 6. CP mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus terintegrasi dalam satu pernyataan utuh. CP menjadi dasar penurunan tujuan pembelajaran atau TP dan penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. CP bersifat holistik dan kontekstual, sehingga guru dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran adalah penyataan spesifik tentang apa yang diharapkan dapat dilakukan atau diketahui peserta didik setelah menyelesaikan suatu pembelajaran. Tujuan ini harus terukur dan berorientasi pada peserta didik, seperti siswa mampu memahami konsep pecahan dan penggunaannya, siswa mampu melakukan operasi hitung pecahan, siswa mampu mengubah pecahan ke desimal dan sebaliknya, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari menggunakan pecahan dan desimal. Lintas disiplin. Integrasi lintas disiplin bertujuan untuk menunjukkan relevansi matematika dengan mata pelajaran lain dan kehidupan nyata. Seperti matematika, mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data, median, modus, serta membaca diagram. Bahasa Indonesia, diskusi kelompok, presentasi hasil, dan penulisan laporan proyek. PPKN menumbuhkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan empati saat bekerja dalam kelompok. Seni budaya membuat poster atau visualisasi data dari proyek matematika. Model Project Based Learning (PJBL). Jika difokuskan pada proyek jangka panjang, model PJBL sangat disarankan. Yang pertama, pengalaman mendasar, memberikan masalah nyata, misal bagaimana cara mengelola sampah kantin. Kedua, mendesain perencanaan produk. Siswa merancang alat atau sistem. 3. Menyusun jadwal, mengatur waktu pelaksanaan proyek. 4. Memonitor keaktifan dan perkembangan. Guru memantau proses. 5. Menguji hasil, presentasi produk atau hasil perhitungan matematika. 6. Evaluasi pengalaman belajar, refleksi akhir proyek. Media pembelajaran. Pada bagian media pembelajaran, media digunakan untuk membantu proses belajar supaya materi lebih mudah dipahami siswa. Dalam RPM, media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan materi yang diajarkan. Media yang digunakan bisa berupa buku paket, PPT, video pembelajaran, maupun media digital lainnya. Dengan adanya media pembelajaran, siswa menjadi lebih tertarik dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran dalam RPM disusun secara sistematis agar proses belajar berjalan terarah. Bagian pertama yaitu pendahuluan, guru membuka pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, pada kegiatan inti, siswa melakukan diskusi, mengamati materi, serta mengerjakan tugas. Terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi dan melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam RPM, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif berdiskusi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Melalui pengalaman belajar tersebut, siswa diharap mampu memahami materi dengan lebih baik serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah asesmen. Asesmen ialah proses pengumpulan informasi, perkembangan, dan hasil belajar siswa. Nah, asesmen sendiri membantu guru untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian ada tujuan asesmen. Tujuan asesmen yaitu yang pertama adalah mengetahui perkembangan siswa, dan yang kedua adalah mengukur capaian tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah memberikan umpan balik, lalu yang terakhir ada menentukan tindak lanjut pembelajaran.
Kemudian ada jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen ada 3. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan yang kedua ada asesmen formatif yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir ada asesmen sumatif yang dilakukan saat di akhir pembelajaran. Kemudian ada teknik asesmen. Yang pertama ialah observasi, ada tes lisan, tes tertulis, penugasan, lalu presentasi atau praktik. Nah, asesmen ini dalam RPM sangatlah penting karena membantu guru untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Materi terakhir yaitu evaluasi pembelajaran matematika di SD. Apa sih pengertian evaluasi pembelajaran matematika di SD? Evaluasi pembelajaran matematika di SD merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep, keterampilan, serta sikap dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Adapun contoh evaluasi pembelajaran yaitu seperti pilihan ganda, isian singkat, soal cerita, observasi, proyek, ataupun penugasan. Lalu, apa aja sih tujuan dari evaluasi pembelajaran matematika di SD? Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui kesulitan belajar siswa. Yang keempat, sebagai dasar memperbaiki metode pembelajaran. Yang kelima, memberikan umpan balik kepada siswa. Yang keenam, menentukan nilai dan ketuntasan belajar. Yang ketujuh dan terakhir yaitu memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi.